Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal hidup untuk kehidupan di akhirat kelak. Allah menjelaskan kepada kita, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka orang tersebut adalah mendapatkan keberuntungan yang besar. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan keberuntungan? Pasti semua orang menginginkan keberuntungan, kejayaan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan sementara, apalagi nanti kelak di akhirat. Semuanya menginginkan keberuntungan, menginginkan kejayaan, kebahagiaan. Allah menjelaskan bahwa keberuntungan itu ada pada menaati Allah dan Rasul-Nya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita alami, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi adalah kematian. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kurang lebih artinya adalah, bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati tidak ada, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu lagi,
lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan kita sebelum datangnya kematian? Tentunya ada banyak hal yang harus kita lakukan. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini. Pertama, hendaknya kita semua beramal dengan amal sebaik-baik mungkin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mulk. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu indikator beramal sebaik mungkin itu adalah amal itu dilakukan dengan istiqamah. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Artinya sesungguhnya sebaik-baik amal adalah yang rutin, yang berkelanjutan meskipun amal itu sedikit. Kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh yang dapat mendoakan kita kelak. Nabi bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'ula." Rawahu Muslim. Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ketiga, berdoa agar diberikan oleh Allah husnul khatimah. Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan amal baik di akhir hidupnya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qal yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang,
maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah? Nabi menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغاية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى الأئمة المهتدين وعن الأولياء الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ويا غافر الذنوب والخطيئة ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.